masuk di minggu kedua, di materi kedua di mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan topik hari ini yaitu adalah lingkungan bisnis dan pemangku kepentingan. Tugas dan pembagian kelompoknya ada yang sudah cek atau download di menu tugas besar 1 di pas belum ya. Nanti dicek di dashboard perkuliahan di bawah RPS dan silabi itu untuk tugas besar 1 ya, PDF-nya, detail tugasnya dan juga deadline-nya sudah saya tulis di situ ya. Kemudian berikut dengan pembagian kelompoknya juga sudah saya tentukan. Ini tugas besar 1 ya. Saya perlihatkan bahwa tugasnya dalam TB1 ini jadi kalau kita overview dulu ya, kilas balik sedikit mengenai kurikulum perkuliahan kita yaitu OBE atau Outcome Based Education, di mana harapannya setiap mata kuliah ya ada luaran yang dihasilkan ya, baik itu melalui TB maupun melalui UAS, sehingga salah satu harapan yang diwajibkan ya menjadi luaran di mata kuliah SKB ini adalah membuat company profile ya, di TB1, kemudian TB2 membuat industry study mini gitu ya, dan UAS membuat proposal studi kelayakan bisnis. Ini tentunya sangat berkaitan gitu ya, atau akan kepake ya tugas ini untuk teman-teman bisa mengerti bagaimana melihat satu profile atau satu karakteristik ataupun kinerja perusahaan sesuai dengan industri atau bidangnya gitu ya. Kemudian juga teman-teman harapannya bisa memahami perbedaan atau keunikan masing-masing perusahaan di industrinya gitu ya. Yang mungkin pertambangan batu bara sama perdagangan besar tentu bisnis modelnya beda gitu ya. Kemudian juga perusahaan perkebunan dengan perusahaan pembangkit tenaga listrik tentu juga mempunyai karakteristik yang beda. Ya, tentu mungkin sama-sama perkebunan kelapa sawit ya, antara grupnya Salim Infomas sama Astra Agro gitu ya, mungkin ada karakteristik yang juga beda. Maka ya inline dengan tugasnya ya adalah TB1-nya membuat company profile and corporate strategic analysis. Ya harapannya TB1 teman-teman bisa melihat satu kondisi perusahaan ya sudah dilihat dari beberapa aspek, baik itu aspek marketing, kemudian HR, operasional dan juga finansial utamanya gitu ya, ditambah dengan beberapa poin lainnya gitu ya. Saya ingatkan bahwa ya nanti teman-teman harapannya berkelompok bisa memilih satu perusahaan, boleh tempat kerjanya atau perusahaan publik, perusahaan TBK yang datanya bisa diakses di web IDX ataupun di annual report perusahaan di website perusahaan masing-masing ya. Kemudian perusahaannya harus berbeda antar kelompok dan tugasnya diselesaikan secara berkelompok. Nanti yang diupload ada 2 file, yaitu makalah utamanya dan juga dalam bentuk PPT-nya. Kemudian nanti diupload secara individu di Webpass ya, walaupun tugasnya kelompok, walaupun ini dikerjakan atau filenya sama gitu ya dalam satu kelompok, itu tetap diupload secara individu agar report semua mengerjakan. Kemudian untuk deadline-nya upload di Webpass itu di akhir minggu ke-6 perkuliahan sesuai dengan kalender Fast Learning yang teman-teman bisa download di home di Webpass. Kemudian masalah bobot sudah sesuai dengan RPS ya, nanti bisa dicek lagi RPS-nya, atau di minggu depan di minggu lalu sudah saya sampaikan bobotnya. Kemudian untuk rinciannya ya, ini ditentukan baik halaman maupun jenis font dan margin ya, agar rapi, agar disiplin gitu ya. Kemudian setiap kelompok memilih satu perusahaan untuk dianalisis, dan kontennya paling tidak mencakup beberapa poin. Yang pertama sejarah atau milestone perusahaan, yang kedua struktur pemegang saham ya, mungkin ada disajikan dalam bentuk tabel ya, si A mayoritas berapa persen atau setara dengan berapa lembar saham, si B berapa, si C berapa gitu ya. Kemudian poin berikutnya informasi stakeholders ya, atau ya, pihak-pihak terkait ya di sekitar bisnisnya, baik itu internal stakeholders seperti ya karyawan gitu ya, juga jajaran direksi, maupun eksternal stakeholders baik itu buyer, supplier ya, ataupun masyarakat di sekitar usaha kita gitu. Kemudian produk dan jasa yang dijual ya apa saja itu ditampilkan, kemudian di highlight juga mengenai SDM-nya, kemudian dari sisi pemasarannya, apakah pemasarannya melalui B2B ataukah B2C atau seperti apa itu di highlight. Kemudian operasionalnya yang mungkin bisnis prosesnya, misalkan pembangkit listrik tenaga air sungai gitu misalkan ya, yang lagi tren di bidang energi terbarukan ya, itu mungkin dijabarkan mulai dari secara ringkas ya, mulai dari debit air yang masuk gitu ya, sampai dengan nanti menghasilkan listrik, sampai nanti dialirkan
ke masyarakat melalui PLN, dijual ke PLN dan seterusnya. Kemudian financial highlight-nya juga ditampilkan secara ringkas summary ya, dan juga rasio-rasio penting yang untuk kita bisa melihat kinerja perusahaan. Selanjutnya key points dan conclusion, di mana dari poin-poin yang telah dijabarkan kita harus bisa melihat butir-butir kunci ataupun juga menyimpulkan ya bagaimana kinerja perusahaan ini ya secara overall ya secara helikopter view ya, sehingga harapannya teman-teman bisa menilai satu kondisi perusahaan dari berbagai macam aspek. Nah mungkin ini kelihatannya rumit gitu ya, tapi kalau teman-teman biasa baca annual report perusahaan ya bisa download teman-teman annual report satu perusahaan, itu biasanya isinya ini udah ada semua nih, mulai dari milestone perusahaan sampai dengan financial highlight ini ya sebenarnya udah ada, tinggal dipindahin gitu kan, kemudian disimpulkan ya. Yang lebih terpenting adalah juga masalah bagaimana teman-teman bisa menganalisis, bisa memberikan opini yang sesuai dengan data-data yang ada ya, atas kondisi atau kinerja perusahaan ini. Ini pembagian kelompoknya gitu ya. Bagian kelompoknya mulai dari kelompok 1 3 orang dan seterusnya sampai dengan ada 5 kelompok. Oke. Kita lanjut masuk materi. Untuk TB1 ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Jelas ya. Baik, untuk siap waktu kita lanjut. Ini kita sedikit flashback ya, mengenai sumber gagasan awal menciptakan sebuah ide bisnis. Itu sumbernya yang namanya ide bisnis bisa dari berbagai macam aktivitas dan pengalaman kita sehari-hari. Yang pertama bisa juga dari pendidikan ya, banyak pengusaha-pengusaha pebisnis yang inline dengan pendidikannya gitu ya. Misalkan Ciputra yang dia memang sarjana teknik ya, atau memang sesuai dengan bidang usahanya gitu, di lingkup diawali dengan bisnis properti seperti itu ya. Kemudian bisa juga dari pengalaman ya, mungkin dulunya kita pekerja ya, banyak teman-teman kita, orang di sekitar kita yang tadinya bekerja satu perusahaan dan sudah dapat ilmunya, sudah dapat relasinya gitu ya. Nah saat ini menjalankan usahanya sendiri gitu ya. Contoh ada rekan yang kerja di perusahaan alat kesehatan gitu ya, banyak nih ya yang sudah merasa mapan, sudah masuk jajaran senior manajemen yang mungkin linknya juga sudah banyak, akhirnya ya dilandasi dengan modal yang cukup atau patungan dengan teman yang lainnya, akhirnya buka perusahaan sendiri gitu ya. Kemudian lingkungan keluarga juga tentunya berpengaruh. Kalau mayoritas keluarga kita adalah pengusaha atau pebisnis, nah ini biasanya cukup berperan ya, dari keluarga atau dari nature gitu ya, dari pembentukan diri kita gitu ya. Biasanya keluarga juga berperan penting dalam kita bisa menciptakan sebuah ide bisnis. Atau yang lebih umum bisa juga dari hobi gitu ya, banyak orang yang ingin usahanya sesuai dengan passionnya gitu ya. Kalau hobinya mungkin sudah hobi main golf gitu ya, mungkin ada kepikiran menciptakan ide bisnis yang sama. Atau yang sederhana mungkin di kuliner gitu ya, hobinya makan ya, hobinya kulineran keliling gitu ya, itu juga bisa jadi sebuah ide bisnis. Atau yang sederhana lagi adalah franchise system, jadi kita ikut dengan sistem yang sudah ada. Nah ini biasanya franchise system adalah common di kita, apalagi di Indonesia cukup banyak bisnis-bisnis yang sudah masuk ke dalam tahapan mapan gitu ya, ya mature. Nah ini biasanya beberapa yang membuka sistem kemitraan untuk bisa kita bekerja sama. Atau dari observasi perjalanan atau riset pasar itu juga bisa, sebagaimana mungkin kalau yang di buku-buku wirausaha itu sering mencontohkan perjalanannya ke Bab Raffi ya, waktu ikut dinas dengan orang tuanya atau keluarganya ya, itu ide bisnisnya terinspirasi dari situ. Atau juga dari penilaian lingkungan perusahaan ya, baik industrial, ekonomi, dan lingkungan global, atau apa yang sekiranya mempengaruhi di lingkungan di sekitar kita, usaha yang ada gitu ya. Ya dari sisi industri, dari sisi prospek secara ekonomi makro, dan juga bahkan lingkungan global, itu juga sering juga untuk kita bisa ide bisnis itu tercipta gitu ya. Ini ada beberapa kriteria sukses berbisnis dari teorinya Hisrich tahun 2013. Ya pada intinya ada beberapa kriteria, ada 4 di sini ya. Yang dua yang utama adalah kita harus memiliki kemampuan, perlu digarisbawahi, dan yang kedua adalah memiliki keberanian. Jadi ini kombinasi antara kemampuan dan juga keberanian, sebagaimana di materi pertama saya sampaikan bahwasanya kemampuan saja atau kita melihat peluang saja
itu tidak cukup, tapi juga perlu adanya eksekusi, perlu adanya keberanian. Maka kalau kita mungkin orang yang sifatnya konseptor gitu ya, konseptor cuma ide-ide aja, mungkin banyak nih orang yang tipikal kayak gini kan ya, ide bisnis A, ide bisnis B, C gitu ya, tapi nggak jalan-jalan gitu. Nah, salah satu tipsnya gimana caranya agar bisnis itu segera terrealisir adalah coba kongsi, coba kerjasama dengan temennya yang mungkin dia punya karakter atau punya passion sebagai eksekutor gitu, atau punya keberanian. Jadi bisa bisa jalan beriringan gitu ya, bisa membangun bisnis bersama ya. Ada kolaborasi antara kemampuan tadi dan juga keberanian. Kadang-kadang mungkin kalau kita di kantor sering tuh ya, kalau kalau ngumpulin modal kayaknya gampang ya, lebih gampang gitu ya. Kita ada uang idle sekian, si B teman kita sekian, kayaknya udah siap tuh kalau masalah modal kan. Cuman yang eksekutornya kadang eksekusinya tuh siapa yang mau jadi PSU utama, nah itu yang sering jadi perdebatan gitu ya. Oke, kemudian ini dari sisi spiritualitas ya, harus miliki juga keteguhan hati. Seringkali bisnis sebagaimana data yang disampaikan di materi pertama, bahwasanya mayoritas bisnis yang memulai usahanya itu gagal ya. Jadi harapannya ya memang kita harus paham bahwasanya kegagalan itu adalah bagian dari proses dalam kita menuju kesuksesan berbisnis gitu ya. Ya, ini kata kuncinya ada ulet, pantang menyerah, dan juga spiritualitas. Atau kalau di modul di Business Skills itu keimanan gitu ya. Ini juga perlu untuk kita bisa miliki keteguhan hati. Kemudian kita juga harus punya kreativitas, inovasi, dan juga modifikasi. Ya, sebagaimana kreativitas asal katanya create, ya. Bagaimana ini adalah kemampuan untuk menciptakan, mengadakan, atau membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, beda dengan inovasi, ya, ini bermula dari sesuatu yang sudah ada, ya, namun menjadikannya ada nilai tambah atau menambahkan keterbaruan sehingga produk tidak usang atau bisa dibilang tidak biasa-biasa saja, sehingga dibutuhkan atau demand-nya ada dan bisa terserap oleh konsumen atau bisa memecahkan masalah konsumen. Kemudian modifikasi sebagai kemampuan mengubah sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang berbeda atau berubah dari aslinya. Kita kenal konsepnya Soekarno ya, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Ini juga beberapa hal penting yang perlu dibangun, mengkombinasikan antara keterampilan dan sikap mental. Ya, atau bahasa sederhananya, kita mungkin di akhir-akhir satu dekade ini kita sering mengedepankan masalah soft skill gitu ya, soft skill. Kita ikut training, kita ikut pelatihan atau kita sering baca buku mengenai self development dan lain sebagainya gitu ya, terutama untuk bidang soft skill gitu, di bidang soft skill ya. Nah, alangkah baiknya ya dalam mendukung tadi kesuksesan atau menuju kesuksesan bisnis tadi, ya juga jangan lupa untuk keterampilan teknis ini juga perlu dibangun, atau bahasa sederhananya soft skill kita juga sudah mulai membangun gitu ya, mungkin sejak zaman sekolah atau masih sekolah gitu, masih kuliah gitu ya, kita sudah bangun. Tapi yang jangan lupa adalah keterampilan hard skillnya juga jangan lupa dikembangkan gitu ya. Keterampilan teknis gitu ya, masalah-masalah yang sering ada di lapangan ya, atau hubungan jalin komunikasi dengan stakeholders ya, dengan jejaring, dengan supplier, buyer gitu ya, maupun dari sisi konseptualnya itu sendiri ya, bagaimana strategi bisnis kita gitu ya, bagaimana memanagenya, sistemnya dan sebagainya, ini juga tidak kalah penting dengan soft skill itu sendiri. Poinnya adalah saya mau mengingatkan bahwasanya soft skill itu kita tahu bersama itu penting ya, tapi juga jangan lupakan keterampilan dasar ataupun hard skill gitu ya. Ini ada pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan ya, ada dibagi menjadi 6 ya, ada 6 pihak ya dalam kaitannya dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait ya dalam satu bisnis ya, dalam kacamata ini adalah kacamatanya perusahaan bisnisnya ya. Yang pertama tentunya ada owners yang menjadi uh, ultimate beneficiary owner gitu ya. Jadi key personnya ya dalam satu bisnis ada yang memang betul-betul mengerti, membangun, yang dia paham A to Z mengenai bisnisnya. Jadi biasanya owners yang membangun usaha tersebut dari nol. Kemudian ada creditors ya, atau kreditur atau orang atau lembaga yang memberikan pendanaan untuk mendukung operasional bisnis tersebut. Ya, entah perbankan, entah modal ventura kah, ya, entah perusahaan leasing. Ya, ini disebut dengan creditors. Kemudian employee atau karyawan ini juga bagian penting daripada pemegang kepentingan kunci ya dalam sebuah perusahaan, yang juga termasuk ke dalam internal stakeholder. Kemudian ada supplier, tentunya penyedia bahan mentah ya, kalau usaha kita manufaktur ya, ini penyedia bahan bakunya lah ya, mungkin besinya, platnya ya, ataupun
kalau usahanya perkebunan mungkin kita perlu bibit, perlu pupuk gitu ya, perlu kontraktor dalam penanaman gitu ya, termasuk supplier atau vendor. Kemudian pihak lainnya customer ya, tentu ya namanya kita usaha bisnis ya harus ada yang beli ya, baik itu dari sisi eh, dari segmen retail ataukah customer kita profilnya adalah korporasi juga gitu ya. Itu disebut dengan customer. Kemudian lingkungan ya sekitar, utamanya adalah masyarakat di sekitar pabrik kita ya, masyarakat di sekitar kantor kita itu juga perlu mendapat dukungan, karena idealnya namanya kita bisnis ya, bagaimana minggu lalu kita nggak mau jadi oportunis atau wajib mumpung jadi katakan seperti itu, tapi ini eranya era sustainability di mana bisnis harapannya bisa berkelanjutan, sehingga salah satu critical pointnya bisnis juga harus bisa memenuhi kebutuhan daripada masyarakat sekitar, jadi bisa menciptakan multiplier effect gitu ya. Kreditor juga dapat untung, karyawan juga dapat gaji, supplier ada margin di situ, ya customer ada value yang kita berikan. Itu juga lingkungan masyarakat turut mendapat dampak positif dari adanya bisnis kita, dan bukan sebaliknya yang mungkin juga banyak menjadi sorotan ya, karena sekarang makanya ada NGO atau LSM yang bekerjasama dengan pemerintah untuk juga menjadi kontrol sosial ya, dalam aktivitas bisnis. Ini ada interaksi antara shareholder dan stakeholders diambil dari teorinya Jeff Madura, di mana ada pihak-pihak tadi ya, ada owner ya, kemudian ada karyawan, ada pelanggan, ada pemasok, ada kreditur, di mana ya dari sini pemilik perusahaan ya, menginvestasikan uangnya, kemudian perusahaannya dijalankan oleh karyawannya ya, kemudian juga produknya dijual kepada pelanggan, kemudian pemilik perusahaan harapannya bisa dapat dividen ya, perusahaan juga bisa dapat profit dari pembelian pelanggan, pelanggan juga dapat produk, dapat value tadi, kemudian kreditur berkontribusi dengan memberikan pendanaan untuk bisnisnya, harapannya kreditur juga bisa mendapatkan pelunasan pinjaman ya, baik itu pokok berikut keuntungan bunga atau marginnya ya, begitu juga dengan supplier ya, perusahaan dapat pasokan bahan baku ya, kemudian pemasok bisa dapat margin ya dari hasil penjualannya. Jadi semua ini adalah interaksi antara shareholder, pemegang saham, dan juga stakeholder, pihak-pihak yang berkepentingan dalam satu bisnis. Fungsi manajer utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, baik itu di level junior manajemen ya, maupun middle management, senior management ya, bahkan seorang CEO ya, utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan ya, yang nilai perusahaan ini bisa diasosiasikan dengan berbagai macam atau banyak indikator ya, baik itu mungkin dari sisi valuasi kah ya, atau mungkin dari sisi tingkat pengembalian ataupun net profit margin kah ya, atau keuntungan atas investasi yang telah dikeluarkan ya, return on asetnya kah ya, atau bagaimana perusahaan ini bisa berkontribusi bernilai untuk memberikan multiplier effect tadi kepada orang di sekitarnya, kepada seluruh stakeholders yang ada. 5 fungsi kunci dalam perusahaan. Tentunya secara umum 4 fungsi utama atau ya lini utama manajemen tentunya akan memiliki peranan penting ya, dari sisi marketing, keuangan ya, kemudian sumber daya manusianya dan juga operasionalnya gitu ya. Tapi di sini dibagi menjadi 5, dijabarkan lagi ya, ini termasuk manajemennya, kemudian marketingnya, finance-nya ya, kemudian information sistemnya, supporting sistemnya, IT-nya, infrastruktur di dalam perusahaannya, termasuk operation di dalamnya gitu ya, dan juga fungsi accounting ya. Kalau kita aware atau ingat-ingat lagi materi mengenai akuntansi atau di materi pengantar keuangan, salah satu ya ada perbedaan ya antara konsepnya finance dan konsepnya accounting. Maka di perusahaan-perusahaan besar biasanya ya, bagian finance dan accounting itu sudah dipisah ya, karena finance identik dengan lebih strategik sifatnya gitu, sedangkan accounting lebih kepada historical, lebih kepada pembukuan ya, lebih kepada kinerja perusahaan di masa lalu. Kalau finance lebih strategik, kaitannya dengan keuangan perusahaan dalam kacamata projection ya, ke depan akan seperti apa. Oke, harapannya ya lini-lini tadi juga bisa memberikan ya tentunya decision yang tepat, baik itu manajemen decision, sisi marketing decision, ataupun dari sisi keuangan ya, finance decision. Ini adalah keputusan-keputusan penting ya dalam mendukung bisnis kita ya untuk bisa sukses, atau dalam konteks mata kuliah ini adalah
agar bisa layak untuk dijalankan. Kemudian stakeholder tadi, ya stakeholder tadi kita perlu aware ya, kita perlu peduli, kita perlu paham akan siapa saja ya stakeholder kunci di dalam bisnis kita gitu ya. Ini kalau secara teori ada beberapa pihak, ya ada sponsor, ada customer and user, ya atau seller, kemudian bisnis partner. Jadi ini lebih dirincikan lagi. Ya ada organizational group, mungkin kita perusahaan ikut asosiasi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Kemudian ada functional manager di situ, ada institusi keuangan tadi atau kreditor. Kita juga berinteraksi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat ya, dinas-dinas terkait. Kita juga berinteraksi dengan expert ataupun konsultan, atau bahkan di level bawah ada staf proyek gitu ya, dan juga lingkungan di sekitar proyek. Nah, kita harus berusaha mencoba memahami atau kita buat mapping gitu ya. Kira-kira kalau di bisnis kita yang jalankan, siapa saja sih stakeholders kunci kita. Nah, itulah kira-kira pihak yang akan banyak berinteraksi dengan bisnis kita, banyak mempengaruhi jalannya bisnis kita ya, sehingga eh, kita harus bisa memanagenya pihak-pihak ini dengan baik ya, karena nanti eranya di mungkin 3 tahun belakangan gitu ya, mungkin kita sering dengar sekarang perusahaan itu di rating ya, ada lembaga pemeringkatan. Biasanya kalau perusahaan mau terbitin obligasi ya atau sukuk ya atau bond atau semacamnya, itu biasanya ada lembaga pemeringkatnya, ada yang nilai dulu gitu ya sebelum nanti obligasinya dijual ke market gitu kan. Nah, salah satu yang dinilai atau berkontribusi cukup besar terhadap rating tersebut ya, faktor-faktor pembentukannya adalah bagaimana tarik menarik ya posisi tawar ya antara perusahaan dengan stakeholdersnya ya. Jadi nanti dinilai bagaimana kekuatan perusahaan ini terhadap suppliernya gitu ya. Kira-kira bargaining positionnya lebih kuat perusahaan yang kita nilai ataukah lebih kuat suppliernya. Begitu juga dengan bayarnya. Ya, siapa yang mempunyai daya tawar yang lebih tinggi gitu ya. Itu juga menjadi salah satu penilaian. Maka dari itu topik ini atau subjek ini menjadi cukup cukup penting ya di era-era perusahaan dalam mencari pendanaan sekarang ya, karena di dalam rating atau pemeringkatan tadi ya, salah satu yang dinilai adalah bagaimana hubungannya ya, tarik menarik kekuatan atau daya tawarnya dengan stakeholder tadi. Oke, yang perlu diperhatikan ya ada tadi internal stakeholders, itu biasanya kompetensi intinya ya, core kompetensinya perusahaan itu apa sih gitu ya, karena ada kemampuan utamanya gitu ya. Kemudian juga didukung dengan culture perusahaan gitu ya, struktur perusahaan, sumber daya yang dimiliki ya, baik sumber daya modal, mungkin infrastruktur IT-nya ya, mungkin infrastruktur bangunan, punya pabrik di beberapa titik ya, itu juga menjadi penting ya dalam kaitannya yang termasuk ke dalam lingkungan internal gitu ya. Apalagi culture yang menurut uh, penelitiannya etika ini gitu ya, salah satu konsultan, bahwasanya perusahaan kalau mau ya meniru perusahaan lain atau pesaingnya dari sisi produk itu sih cepat gitu ya, tapi kalau meniru culture ini itu sulit ya, minimal butuh waktu 7 tahun untuk bisa meniru budaya satu perusahaan menurut hasil penelitiannya seperti itu ya. Jadi apalagi kalau nunggu 7 tahun gitu ya, kita sudah sampai, udah kita bisa tiru ya, perusahaan tadi dia udah berubah lagi ya, udah culture-nya sudah lebih berkembang lagi kan gitu ya. Nah, ini makanya menjadi salah satu pukulan kompetitif bagi perusahaan adalah yang sudah ditiru, salah satunya adalah culture yang menjadi penting. Kemudian di sisi lingkungan mikro ya, atau di tier yang kedua di luarnya lagi perusahaan ya, masih termasuk internal ya, ada ada pemegang saham yang masuk lingkungan mikro ya, ada pemegang saham, ada pemerintah di situ, ada supplier di situ, ada buyer di situ, ya ada lembaga keuangan, asosiasi dan pihak-pihak yang terkait ya berhubungan dengan bisnis kita. Kemudian ya lebih jauh lagi, ini ada biasanya faktor-faktor yang mungkin sedikit sulit dikontrol ya, atau dalam memanagenya ini perlu sumber daya yang biasanya tidak sedikit atau butuh modal yang juga cukup persiapan modal cukup banyak ya. Ada kekuatan ekonomi ya, biasanya kaitannya juga dengan politik ya, political ekonomi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap jalannya bisnis kita, termasuk kepastian hukum di dalamnya gitu kan. Kemudian kekuatan teknologi, artinya perubahan-perubahan teknologi yang nantinya akan bisa jadi akan mengubah behavior atau perilaku daripada konsumen itu sendiri ya, dan juga kekuatan dari masyarakat ya. Kita nggak tahu nanti bisnis kita mungkin sekarang baik-baik aja ya, setahun ke 2 tahun ke depan nanti ada yang mengklaim lahan-lahan kita kah gitu ya, atau ada konflik sosial di sekitar pabrik kita misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga kekuatan-kekuatan yang
sifatnya makro atau di luar daripada kontrol satu perusahaan. Itu juga perlu kita identifikasi. Jadi kita benar-benar paham siapa saja itu stakeholder atau pihak yang mempengaruhi jalannya bisnis kita. Kemudian ini ada secara teori ya, ini kita bisa membuat skala prioritas ya kepada stakeholder kita. Ada dua kuadran, ya. Yang pertama dari sisi sebelah kiri itu kekuatannya, dan sisi yang bawah itu adalah interest atau kepentingannya. Gitu ya. Jadi ya, posisinya kita lihat aja nih, kalau kekuatannya dia tinggi, ya pemangku kepentingan kita, stakeholder kita, dia punya power yang tinggi, kemudian dia juga penting, ya ini maka disarankan untuk manage closely ya, kita manage dengan benar-benar teliti, dengan betul-betul fokus di situ gitu ya. Kemudian yang secara kepentingan dia biasa-biasa aja, tapi dia punya kekuatan yang mungkin bargaining positionnya lebih tinggi daripada perusahaan kita, maka sarannya nih ya untuk di keep satisfied ya, atau tetap dibuat menjadi ini ya, menjadi happy ya, menjadi puas ya, tetap kita jaga hubungan gitu ya, agar mereka tetap bisa saling berinteraksi dengan kita dalam konteks berbisnis. Oke, kemudian kalau ya bargaining powernya ya nggak terlalu tinggi gitu ya, atau bisa dibilang rendah, kemudian tapi kita punya kepentingan juga yang ada di dalamnya gitu ya, kepentingan, maka kita harapannya bisa keep inform gitu ya. Jadi ya tetap kita jaga hubungan ya, walaupun mungkin cuma anget-anget kuku gitu ya, tapi kita masih report ke mereka gitu ya, atau mungkin ada hubungan atau transaksi bisnis yang mungkin nilainya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu prioritas ya, nah, itu perlu kita maintain seperti demikian. Kemudian kalau yang dari sisi powernya, bargaining powernya rendah ya, kemudian juga nggak terlalu penting gitu ya, maka kita bisa cukup dengan monitoring ya, atau dilakukan dengan effort yang minim. Ya setelah kita sudah mapping, kita tahu ya harus berlakukan seperti apa, dan langkah ketiga ini simpelnya adalah kita bisa berempati atau memahami stakeholder kunci ya kita yang mana, dan perlakuannya tadi seperti apa, nah itu direalisasikan ya. Dan juga kita bisa bangun komunikasi dengan mereka dengan skala prioritas yang di langkah dua ini. Juga ada beberapa pertanyaan kunci yang perlu, kaidah-kaidah yang perlu kita pegang dalam memahami stakeholders kunci dalam bisnis kita ya, apakah terkait dengan kepentingan finansial atau emosional yang ada ya, kemudian apa yang menjadi motivasi mereka yang berhubungan dengan kita, apakah profit, apakah secara politik barangkali ya, atau ada prinsip dengan owner kah ya, atau seperti apa. Nah itu kita harus betul-betul paham kan? Atau barangkali ada informasi yang mereka inginkan ya. Kemudian bagaimana cara terbaik komunikasinya ya, apakah antara antar petinggi ya, ataukah antar karyawan ya, kemudian antar karyawan pun apakah dengan telepon atau dengan meeting, atau kalanya ada kirim-kirim email gitu ya. Itu juga perlu dipahami konteks dan keperluannya seperti apa. Oke, kemudian ini biasa ya, jadi kadang ada sikap yang positif, kadang ada sebaliknya. Nanti kita perlu memahami gitu ya, bagaimana mengelola sikap ketika mereka sedang menjadi oposisi, atau misalkan tadi dalam konteks ada konteks sosial gitu ya, kita sudah tahu harus kemana, harus manage-nya seperti apa gitu ya. Mungkin apakah kita misalkan melakukan diskusi ya dengan merangkul kepala desanya kah ya, atau dinas tempat, atau yang dinilai sebagai kepala suku biasanya kalau bisnis atau mendirikan pabrik di daerah gitu, kepala sukunya kah. Nah, ini kita harus benar-benar memahami tadi kaidahnya stakeholder kunci dalam bisnis kita ya. Atau mereka hanya memperjuangkan hak mereka sendiri ya, mereka oportunis gitu ya, mereka misalkan perusahaan perkebunan kelapa sawit ya, kita punya pabriknya, mereka punya kebunnya gitu ya, apakah mereka cuma mau jual buahnya ke kita gitu ya, hanya sebatas itu saja ya. Mungkin mereka jangan-jangan di dalam bisnis prosesnya memperkerjakan anak di bawah umur ya, atau mungkin membuka lahan dengan cara membakarkah gitu ya. Nah itu idealnya kita sebagai buyernya mereka, kita sebagai pembelinya mereka, buahnya mereka gitu kan, kita juga harus tahu gitu ya, apakah mereka oportunis ataukah memang mereka juga berbisnis dengan cara yang sustain, dengan cara yang baik, karena kepentingannya adalah untuk bagaimana kita membentuk atau menciptakan value chain ya, rantai bisnis yang berkesinambungan ataupun berkelanjutan ya. Jadi nggak hanya kita stand alone, nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana juga stakeholder kunci kita juga tidak
ini ya tidak melanggar hukum ataupun dalam hal ini dia merusak lingkungan gitu ya. Jadi kita melihatnya secara bisnis proses secara keseluruhan, tidak silo ya, tidak sendiri-sendiri. Ya kemudian ya buat catatan penting ya, rangkuman atau resume atas hal-hal yang tadi sudah menjadi kaidah-kaidah dalam memahami stakeholders kunci kita. Oke, materinya sudah selesai nih, mungkin kita kembali ke gambar yang interaksi antara shareholder dan stakeholder. Ya, kita sebelum ditutup mungkin boleh diskusi sebentar sambil saya mengambil nilai keaktifan teman-teman ya dalam coba merespon satu permasalahan atau forum ya, karena kita di tatap muka virtual nggak ada forum, jadi saya nilainya dari ini aja, kalau ada diskusi di akhir materi biar saya kasih tanda ya mana-mana yang aktif. Ya, ini kalau dilihat dari gambar tadi sekilas sudah saya jelaskan kaitannya gitu ya. Nah, coba ya, ini kan ada interaksi antara shareholder dan stakeholders dalam lingkungan bisnis. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman dari gambar yang ada ini, ya, pelajaran-pelajaran manajemen dan bisnis apa yang sekiranya bisa kita ambil dari gambar ini? Silakan kalau ada yang mau berpendapat ya. Salah benar ya, biasanya urusan belakangan. Penting berani mengemukakan opini, ya, tentunya dengan kacamatanya masing-masing, yang penting dengan kacamata yang ilmiah. Ya. Ada yang ingin bagi komentar? Oke, ada ya. Silakan, open mic. Coba Mas Billy ya. Oke. Iya. Ini jadi nanya nih ya kalau ini ya. Saya tanya ya. Tadi agak putus-putus. Jadi intinya gimana yang kaitannya dengan masyarakat sekitar tadi ya? Atau CS? Ya. Maksudnya ini belum tergambar di interaksi ini mungkin gitu ya. Oke. Ya, ya. Oke, ini Mas Billy yang kerja di NGO bukan ya? Oh, ini di bidangnya ya. Harusnya bisa jawab sendiri, mungkin kasih saya pencerahan kali. Ya kan? Ya, jadi memang kalau digambar ini diadopsi dari teori atau bukunya Jeff Madura. Ini terkesan kalau kita namanya bisnis yang berkelanjutan, atau dalam bukunya Hartman tahun 2012 ya mengenai etika bisnis, kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah etika bisnis atau di Green Management, saya juga ada ngajar di mata kuliah itu gitu ya. Kita tahu namanya bisnis harus minimal ya eh, memenuhi kebutuhan daripada konsepnya 3P ya, konsepnya dari Elkington ya, teorinya Elkington yang dibukukan oleh Hartman tadi. Nah, di teori itu ya kan, namanya bisnis tentu kita pengennya P yang pertama profit atau untung ya. Kemudian aspek yang kedua yang harus kita perhatikan adalah people atau orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah planet atau lingkungan ya, kaitannya dengan lingkungan hidupnya. Nah, kalau yang kerangka ini ya yang digagas oleh Jeff Madura ini memang terkesan dia hanya melihat satu P saja yang profit, makanya belum terlihat unsur yang people dan planet tadi gitu ya. Namun secara lebih luas frameworknya sebenarnya untuk interaksi shareholder dan stakeholder ini, kalau kita memasukkan unsur 2P lainnya yaitu people dan planet tadi, ya betul masyarakat juga tentunya menjadi bagian ya yang ada di dalam interaksi ini. Sebagaimana perusahaan juga memiliki kewajiban CSR, memberikan CSR kepada masyarakat sekitar terutama gitu ya, dan juga timbal baliknya ya perusahaan juga mendapatkan image yang baik nggak hanya di mata masyarakat itu sendiri ya, nantinya juga berimbas kepada
pencitraan yang baik terhadap konsumen kah ya, atau juga bahkan kepada investor kah, baik itu investor retail ataupun investor institusional gitu ya. Itu juga dapat corporate image yang baik ya, sehingga harapannya nanti ada efek positif juga ya, dari keuntungan yang meningkat kah, atau valuasi saham yang juga meningkat kah, atau benefit-benefit secara finansial maupun non finansial yang lainnya gitu ya. Jadi betul harusnya masuk juga tuh, karena masyarakat masuk ke dalam, atau CSR itu adalah bagian bahasan daripada konsep P yang kedua, yaitu people gitu. Jadi masuk betul. Siap, sama-sama. Jadi Mas Billy ya, ada lagi yang lain kira-kira ya, silakan. Ini dengan siapa? Rafdito nih ya, oke Rafdito. eh Ya silakan, gimana tanggapan? Ya, oke. Ya, ya. Ada lagi tambahnya? Oke. Ini punya bukunya ya, Mas Rafdito ya? Nah, ya. Oke, good. Jadi kalau penjelasannya secara teori sangat mendekati apa yang disampaikan tadi. Jadi ini namanya juga semua saling bersimbiosis, mutualisme kan, saling membutuhkan gitu ya. Ada keuntungan, ada timbal balik yang sifatnya dua arah. Jadi betul tadi poin utamanya tuh, kalau salah satu pihak macet ya atau bermasalah, katakanlah pasokannya nggak ada nih, ya dari supplier nggak ngirim plat besi gitu ya, atau baja untuk perusahaan itu bisa diolah gitu ya. Nah, dengan nggak berproduksinya tadi karena nggak ada pasokan bahan baku, ya otomatis jualnya juga apa, dari sisi menghasilkan produk dan jasa juga berkurang. Ya, akibatnya ya penjualan berkurang, nanti margin berkurang, tentunya juga akan mengganggu stakeholders yang lain, pembayaran pinjaman ke kreditur juga akan performance-nya menurun. Ya, kemudian owner juga mungkin dividennya juga akan berkurang gitu ya, atau tadi kalau masyarakat sekitar juga dana CSR-nya akan kurang dan sebagainya. Jadi betul ya, kalau salah satu aja ada hambatan, ini akan jadi masalah. Oke, okay, good point ya, pandangan yang baik. Ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Ini kelas ya? Oke, okay. Gimana saya ya, gimana gimana? Oke, okay, pengambilan keputusan. Misalkan apa ya? Konteksnya gimana misalkan? Bisa lebih spesifik lagi? Ya, ya. Tentunya keputusan kalau melibatkan ya, stakeholder eksternal atau pihak lain, di situ ada pemasok, ada kreditur, ya juga ada apa namanya, masyarakat sekitar gitu. Nah maka tentunya kata kuncinya adalah tadi ya, tidak silo, tidak masing-masing, dan juga harus membangun komunikasi yang baik. Ya, misalkan yang namanya keputusan, jadi dengan kreditur, dengan perbankan misalkan, tentu harus ada negosiasi di dalam mendukung pendanaan perusahaan. Jadi keputusan nggak bisa hanya diambil milik perusahaan, kan? Tapi juga bagaimana perbankan juga ikut mengatur, dia bisa memberikan decision ke dalam dalam satu bisnis atau dalam satu perusahaan. Jadi kalau teman-teman misalkan di perusahaannya di bagian ini ya, di bagian keuangan yang biasa berhubungan dengan perbankan gitu ya. Kalau pemilik perusahaan udah pasti dia mengambil keputusan ya. Ada bank yang kasih bunga 9%, ya term and conditionnya seperti ini, ya ada bank B ya kasih 7,5% dengan term and condition seperti ini. Jadi tentu owner akan pilih-pilih itu mana yang owner ataupun dalam hal ini didelegasikan kepada direktur misalkan ya, akan memilih-pilih mana yang dirasa paling menguntungkan ya bagi, atau paling cocok lah dengan perusahaan.
Tapi di sisi lain ada konsekuensi yang harus diterima juga oleh perusahaan ketika mengambil atau mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal dalam hal ini misalkan perbankan. Karena perbankan juga mengatur itu ada yang namanya covenant atau batasan-batasan yang boleh dilakukan mana saja dan juga hal-hal yang dilarang atau tidak diperkenankan untuk dilakukan apa saja. Itu juga perbankan ngatur. Jadi untuk menjaga sama-sama sebenarnya tujuannya untuk menjaga performance daripada keuangan si nasabah atau perusahaan sehingga harapannya kan tetap bisa bayar ya, tetap lancar, usahanya tetap jalan, tetap bagus gitu ya. Jadi sama-sama ngatur ya, perbankan juga secara langsung maupun tidak langsung juga bisa mengatur usahanya nasabah, misalkan apa yang hal-hal yang dilarang gitu ya, kemudian hal yang diperbolehkan. Nah, itu biasanya ada term and conditionnya. Jadi kalau untuk pinjaman-pinjaman yang umumnya puluhan ya atau ratusan miliar bahkan apalagi triliunan gitu yang melibatkan banyak bank, ya ini ada apa pengaturan-pengaturan di dalamnya yang juga ada pihak lain yang apa namanya incas gitu ya. Sama lah kalau ada perusahaan joint venture gitu ya, atau apa namanya perusahaan patungan ataupun ada investor baru masuk nih ke perusahaan kita gitu ya. Nah itu pasti kan kadang kita kalau bahasa karyawan tanda petik ikut ngacak-ngacak kan, mungkin SOP-nya kan dirubah, mungkin apa namanya aturan mainnya ya, delegasinya, wewenangnya semua diatur kembali gitu ya. Nah, ini tentu juga tidak hanya kepada tadi konteksnya owner gitu ya, tapi pihak lain pun juga bisa mengatur, termasuk ke pemasok dan pelanggan ya. Kalau yang biasanya berdasarkan kontrak gitu kan, itu kan juga didahului dengan komunikasi yang baik gitu, sehingga tercipta kesepakatan yang pada intinya adalah ingin sama-sama melanggengkan bisnis ya, bisnis kita semua ya di dalam satu value chain ini, supply chain ini. Itu ya Thomas ya. Ada lagi yang ingin mengumpulkan pendapat daripada gambar ini? Kayaknya banyak yang bisa dikulik nih. Apalagi ada lagi? Cukup? Cukup 3 orang ya malam ini ya. Lagi yang lain ingin berkomentar? Ibu-ibunya nggak ada? Apalagi yang lain? Pelajaran yang lain? Masih ada yang komentar? Ya apalagi ya? Tadi ya, bisnis tidak bisa dijalankan sendirian atau silo tadi ya kan, butuhkan pihak lain sebagai untuk support rantai nilai tadi, pendidikan tadi. Apalagi sekarang eranya sertifikasi ya, dalam beberapa industri tertentu ya yang mewajibkan ada sertifikasi di bidangnya gitu misalnya ya. Ini yang menjadi penilaian tuh nggak hanya perusahaan itu sendiri gitu ya, tapi suppliernya ya, kemudian bayarnya siapa, itu juga menjadi penilaian gitu. Jadi tadi inline dengan konsepsi bahwasanya bisnis tidak bisa berjalan silo atau jalan sendiri, karena teman kita, supplier kita nih juga dinilai dia tadi apakah buahnya ditanam dengan cara membabat hutan ya, atau dari eh, lahan-lahan ilegal kah, atau dengan mempekerjakan anak di bawah umur yang melanggar ketentuan perundang-undangan kah. Dan itu juga menjadi penilaian. Maka dari itu harapannya ini antar pihak bisa saling eh, apa ya, menjadi berikan peringatan gitu kepada pihak lainnya ya, untuk senantiasa bisa menjalankan bisnis sesuai dengan best practice management, dengan praktek praktek yang baik gitu ya.